Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam ini kita masih diberi rahmat oleh Allah sehingga kita dapat meneruskan taklim kita bersama. Mudah-mudahan harapan kita oleh Allah senantiasa mendapat ridhonya. Amin. Hadirin rahimakumullah, ayat demi ayat kita lalui, kita baca. Mungkin ayat ini merupakan sebuah informasi yang semula kita belum paham, lalu setelah disampaikan kita menjadi paham. Boleh jadi ayat itu sudah kita mengerti, tapi belum kita pahami dan belum kita kerjakan. Lantas setelah itu kita ingin memahami dan mengerjakan. Yang ketiga, bisa jadi ayat itu sudah kita kerjakan, lalu dengan apa yang kita kerjakan itu kita menjadi yakin bahwa apa yang kita kerjakan memang itu adalah perintah Allah dan Rasul-Nya. Nah, itulah perlunya kita taklim bersama sehingga ilmu akan bermanfaat bagi kita dan untuk besok persiapan setelah dunia ini kita tinggalkan. Hadirin rahimakumullah, ayat yang akan kita baca ini menyangkut tentang doa atau permohonan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, satu bukti permohonan itu dikabulkan oleh Allah adalah hak Allah. Semakin orang itu dekat dengan Allah, semakin permohonan atau doanya juga semakin dekat untuk dikabulkan. Jika kita memohon kepada Allah lantas lama belum
dikabulkan. Ada kemungkinan. Yang pertama, memang Rasulullah itu menyampaikan kalau doa kepada Allah jangan cepat-cepat permintaannya dikabulkan. Yang kedua, kalau lama barangkali dalam perjalanan doa kita itu ingat terus kepada Allah. Dan ada kalanya kalau lama belum dikabulkan, mungkin ada kekurangan-kekurangan pada diri kita. Dan itu perlu introspeksi diri. Dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala pada surat Al-Baqarah ayat 125, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ij'alnal baita mathabatan linnasi wa amna. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman. Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Dan jadikanlah tempat berkumpul itu, dan jadikanlah tempat makom Ibrahim itu tempat sholat. Jadi di depan ada kalimat mathabatal linnasi wa amna, tempat berkumpul dan aman bagi manusia. Ini yang pertama. Kemudian makom Ibrahim itu dijadikan tempat sholat. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail. Perintah itu isinya antohiro baitiya litta'ifina wal akifina warruka'is sujud. Bersihkanlah rumahku, kata Allah, untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang iktikaf, orang-orang yang rukuk, dan orang-orang yang sujud. Ada 4. Ayat itu memberikan pengertian bahwa diperintahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin agar mengingat ketika Allah menjadikan Ka'bah sebagai tempat berkumpul manusia, tempat yang aman, dan menjadikan makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Kita perhatikan saat sekarang untuk ngecek, karena ini firman Allah. Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kapundhut, kenyataan itu sampai sekarang bahwa
Ka'bah itu tempat berkumpulnya seluruh manusia di dunia ini yang notabene adalah orang muslim. Yang tidak muslim ya tidak kumpul di sana. Untuk apa? Kebetulan bulan ini orang-orang muslim masih berada di Makkah, ada yang masih di Madinah. Besok insya Allah tepatnya hari Selasa. Selasa yang bukan Selasa besok, Selasa yang akan datang, tanggal 9 Dzulhijjah. Semuanya kumpul di Arafah. Itu puncak ibadah. Al-Hajju Arafah. Di sana orang-orang wukuf di Arafah adalah merupakan bukti yang datang di seluruh penjuru dunia kumpul jadi satu dengan pakaian yang sama, dengan maksud yang sama, tujuannya sama, ingin semua mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada satupun orang yang tidak menjalankan wukuf pada tanggal 9 Dzulhijjah. Dan ketika orang-orang itu sudah datang lalu melaksanakan tawaf di Baitullah, tidak ada yang namanya orang itu berjejal-jejal lalu sambat, tahu sambat, mengeluh, tidak ada. Begitu guyupnya, senangnya, berjejal-jejal, tidak ada. Kemudian orang itu mengatakan susah payah. Bahkan orang yang melaksanakan ibadah haji setelah pulang ke negaranya ingin kembali lagi. Ya. Dan itu adalah aman. Maka ayat itu betul-betul Allah berikan mata batal linnas, tempat berkumpulnya manusia dan aman. Di sana tidak ada orang berkelahi. Kalau akan berkelahi diingatkan, Allahumma sholli ala Muhammad, tidak jadi. Kalau sini itu bedanya. Dan setelah tawaf 7 putaran selesai, lalu minggir sholat 2 rakaat di makom Ibrahim. Itu yang menggunakan firman Allah tersebut, wattakhidhu mim maqami Ibrahim musholla.
Masyarul muslimin rahimakumullah. Makom Ibrahim ialah tempat berpijak bagi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Perintah Allah kepada Ibrahim dan Ismail selaku anaknya itu untuk menenteramkan hati Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin dalam menghadapi keingkaran orang kafir. Dan untuk menerangkan kepada orang musyrik Yahudi dan Nasrani bahwa agama yang dibawa oleh nenek moyangnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ternyata adalah agama tauhid. Coba ya. Maka orang-orang musyrik itu kan mengatakan, saya melakukan ini karena ikut nenek moyang kami. Padahal nenek moyangnya itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Coba orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Maka dalam hal ini ada dua faedah yang dapat diambil dari ayat di atas yang saya bacakan tadi sehubungan dengan didirikan Ka'bah. Yang pertama ini, tempat berkumpul bagi manusia untuk ibadah sejak zaman dahulu sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah pada saat ini, karena Rasulullah adalah Nabi dan Rasul yang terakhir. Ka'bah atau Mekah telah menjadi tempat berkumpul manusia dari segala penjuru dan dari segala macam bangsa dan suku dalam rangka menghormati dan melaksanakan ibadah haji. Jadi kalau sudah kumpul di sana, kita dapat memahami. Ada orang yang besar-besar, orang India, orang Pakistan, Eropa besar-besar, orang Indonesia sekiannya. Jadi kalau kita naik bis, situ berada di pintunya bis supaya rombongannya masuk semua, orang lain tidak boleh. Orang Indonesia itu enak, nyerobot lewat apa ini? Ya, karena kecil-kecil. Ya. Meskipun kecil, kesit orang Indonesia itu. Ya, nggak klemer-klemer gitu ya. Dan orang Indonesia itu orang yang dikenal, orang yang ramah. Bahasa Jawa itu sume. Iya. Ada orang mesti mengsem, ya. Lainnya lihat itu. Orang Indonesia mesem, kalau sudah apalagi disapa Indonesia, Indonesia. Oh. Maka orang-orang yang berdagang, khususnya orang Arab sana, kalau orang-orang Indonesia sudah pulang itu sudah
dikukuti dagangannya itu. Saya pernah yang terakhir, kloter terakhir. Ya, saya ingin tahu jalan-jalan itu sedikit ini pengetahuan. Sudah toko-toko itu banyak yang sudah ditutup ya. Karena apa? Mayoritas yang belanja itu adalah orang Indonesia. Tanya kalau nggak percaya. Kalau pergi haji itu kopernya yang paling berat adalah orang Indonesia. Kenapa? Semua hampir dibeli sampai habis uangnya. Ya. Saya nggak ngerasani karena saya pernah jadi petugas sembarang saanane dituku karena punya uang. Yang nggak punya uang ya tidak. Ya. Itu yang pertama, bahwa ketika orang itu telah mengunjungi Ka'bah dalam arti melaksanakan ibadah haji, hati mereka merasa tentram singgah di sekitar Ka'bah. Jadi ketika sholat itu di sana sudah tidak mikir makan. Kalau di sini pulang sholat belum ada yang dimakan, pikirannya sudah nggak tenang. Supaya tenang, ngaji itu supaya dibekali, tidak hanya rohaninya, tapi jasmaninya juga dibekali. Apakah itu salah? Tidak. Apa ada firman Allah? Ada. Wala tansa nasibaka minat dunya. Kira-kira kok jenengan kongkon ibadah terus gak ono sing dipangan. Ya apa kira-kira? Gelisah apa ndak? Utawa naktune puasa buka mulai gak ono sing di nikmati, ya apa kira-kira? Maka salah satu hikmahnya ya gitu, ke masjid dapat takjil, kadang-kadang dapat makan, pulang tinggal itu kenyang. Tapi jangan dijadikan nomor satu, itu kan nomor dua ya. Tapi nasib hidup di dunia itu jangan dilupakan. Sehingga ketika ada pengajian terus pulang dikasih makan, itu nggak salah. Bahkan mengamalkan ayat Allah itu. Teko ngaji wis gak mikir tuku panganan. Loh, coba. Tapi jangan dikatakan ngaji kok panganan aja. Tidak. Yang ngaji itu cari ilmu, yang menyiapkan hidangan itu pun juga mengharap ridho Allah. Jadi kalau itu loh. Hadirin rahimakumullah. Jadi hati orang itu ingin kembali, bercita-cita ingin kembali lagi bila ada kesempatan. Maka jangan disalahkan. Haji bolak balik sementara sing liya ngrasakno pisan gak iso. Karena itu. Nah kalau ada keinginan ya tidak ada apa-apanya, ya memang gak ada keinginan. Tapi keinginan itu oleh Allah lama atau cepat akan dikabulkan.
Silakan kalau nggak percaya. Ya. Kalau sudah menginginkan, jalannya itu ada. Budi kekni wong budi cak wong bodadi petugas bodadi tidak tahu itu. Nah itulah cara yang Allah berikan. Yang kedua, faedah yang kedua, sehubungan dengan didirikan Ka'bah, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan sebagai tempat yang aman. Jadi masuk Ka'bah aman. Dulu masuk rumahnya Sayyidina Umar aman. Aman. Maksudnya Allah menjadikan tanah yang berada di sekitarnya Masjidil Haram sebagai tanah dan tempat yang aman bagi orang-orang yang berada di sana. Itu sejak dahulu sampai hari ini. Ini sejak dahulu. Orang-orang Arab mengagungkan dan mensucikannya. Jadi orang Arab sendiri itu mengagungkan dan mensucikan. Nasirul muslimin rahimakumullah. Sedangkan orang-orang Arab terkenal dengan sifat suka menuntut bela atas orang atau kabilah yang membunuh atau yang menyakiti atau yang menghina keluarganya. Di mana saja mereka ketemu orang atau kabilah itu, penuntutan balas akan mereka lakukan, kecuali bila mereka menemuinya di tanah haram. Jadi itu aman. Meskipun pernah gegeran dan sebagainya, pernah menghina, pernah memaki-maki dan sebagainya, kalau ketemu di tanah haram mereka menghormati. Coba kalau kita bagaimana? Nggak bisa. Nah, tanah itu sudah dinas oleh Al-Quran, tempat berkumpulnya manusia dan aman. Kalau yang mengatakan manusia, ya masih tanda tanya. Tapi kalau yang mengatakan yang menciptakan alam semesta, jelas aman sungguh sampai saat ini. Hadirin rahimakumullah, mereka tidak mau mengganggu sedikit pun kalau sudah berada di tanah haram, tanah yang dimuliakan oleh Allah. Maka orang-orang haji itu nggak ada berjuta-juta lalu terjadi apa tukaran itu, tidak ada, tidak ada, karena di sana adalah tempat yang aman. Dari orang Arab sendiri atau dari bangsa-bangsa yang lain untuk menguasai tanah haram atau untuk
merusak Ka'bah, jika itu ada keinginan, maka keinginan itu senantiasa digagalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Ka'bah itu adalah miliknya Allah, Baitullah, rumah Allah. Lah yang disebut Ka'bah itu rumah Allah, bukan Allah singgah di situ. Ini, jangan salah paham, diasumsikan seperti rumahnya presiden atau rumahnya raja, itu tempat singgahnya. Yang disebut Baitullah, rumah Allah, itu adalah tempat untuk semua manusia sholat itu menghadap kepada Ka'bah. Ini karena apa? Di situ mereka berpendapat bahwa Ka'bah itu adalah rumah Allah, maka orang yang memohon di situ dekat dengan Allah. Maka orang-orang berdoa di makom Ibrahim merasa dekat dengan Allah. Juga di tempat-tempat tertentu, dalam arti mereka itu karena keberadaan doa lebih dekat. Disitulah kemudian orang-orang setelah pulang haji lalu bisa kembali lagi, mereka mengatakan, permohonan kami dulu supaya bisa kembali ke Baitullah. Nah, merasa jika ada orang ingin merusak Ka'bah, karena itu milik Allah, Allah lah yang akan membalas. Bagaimana kisah tentang Raja Abraha, Raja Najasyi dengan tentaranya untuk menguasai tanah haram dan Ka'bah, sebagaimana Allah terangkan dalam surat Al-Fil itu. Tidak, Abraha itu dilawan dengan tentara yang kuat. Tidak usah, tidak disiapkan tank dan rudal. Itu kan terlalu besar, terlalu modern. Nah, ini sebagai bukti kalau miliknya Allah, serahkan kepada Allah. Jangan milik Allah kemudian tidak diserahkan. Maka Abraha bersama tentaranya itu kalahnya dengan burung kecil-kecil itu. Kalau sekarang ya burung empit itu loh. Burung kecil-kecil itu oleh Allah dijadikan sebagai pasukan.
Kalau akalnya manusia kan begini. Masa iso Pak, manuk cilik-cilik ngono dikongkon merangi tentara. Ini kekuasaan Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah. Seluruh makhluk itu, alam semesta ini adalah ciptaan Allah. Dibuat apa saja tidak sulit kalau Allah itu menghendaki. Yang disebut dengan toiron ababil, burung ababil. Ya sekarang ya mungkin burung empetnya, manuk cili-cili. Manuk dali kan cili. Ya. Anak mana yang peking yang cilik-cilik. Oleh Allah diberi kerikil itu. Tapi tidak semua kerikil. Tarmihim bihijaratim min sijil. Kerikilnya itu dari sijil. Jadi kena itu, kulitnya itu kobong masuk ke dagingnya, lalu menyebabkan gatal-gatal, habis di apa itu, digaruk-garuk seperti itu, dimakan. Nah, diantaranya dalam kisah itu Abraha, Raja Najasyi mati yang paling akhir. Berarti merasakan siksanya lebih lama daripada tentara-tentaranya, komandannya. Mungkin begini, rasa no ya. Ya. Hadirin rahimakumullah. Maka makom Ibrahim dijadikan sebagai tempat sholat. Faedahnya pada manusia agar mengikuti apa yang diperintahkan itu, seolah-olah perintah itu dihadapkan kepada mereka sehingga perintah tertanam di dalam jiwa hati manusia. Dari dulu sampai sekarang. Jadi setelah melaksanakan tawaf, sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Dan kita sholat di sana nggak bisa lama, karena tempatnya orang-orang tawaf. Tetapi karena sama-sama ibadah, mereka menyadari kalau ada sholat dijaga gantian, nggak jamaah itu. Gantian sholat. Lalu orang yang tawaf itu juga akan tidak kemudian nabrak. Loh itu loh, aman senajan seperti itu. Dan tidak ada kemudian kesan menghalang-halangi orang tawaf, tidak. Sudah selesai segera mundur, selesai mundur, gantian begitu. Cobalah kita perhatian, kalau itu tidak kekuasaan Allah, tidak maha rahmannya Allah, tentu banyak perkelahian. Karena di antaranya satu suku dengan suku yang lain tidak sama. Ya. Kadang-kadang orang yang sedang sujud dilangkai betul itu, seperti melompat. Sudah, kita nggak punya rasa sakit hati. Memang itu
Tidak ada egois. Coba di Indonesia ono sholat terus dilangkai. Begitulah. Karena menyadari kita ini. Ada teman saya karena sholat lalu dilangkai, kakinya disaut, orangnya jatuh, lalu mendapat balasan sendiri seperti itu, tawampar. Habis itu istighfar kepada astagfirullah. Tidak boleh punya sakit hati dan egois itu. Sudah dilangkai ya sudah. Memang sini juga ibadah, situ juga ingin ibadah. Nah disitulah satu ayat itu kadang-kadang masih banyak kaitannya. Nah ini kalau ngaji Al-Quran kira-kira sampai mati nggak mari. Kalau khatam sedino mari, tapi nek ngaji situ kira-kira sampai mati gak mari. Apa maneh diperintahkan untuk praktek. Sing duwe dhuwit kudu haji, wis luwe mampu, terus gak wani haji, berarti dia ndak lulus dalam memahami ayat Allah. Duwe-duwe akeh cukup gak gelem haji, mergo iman bayare kok wakeh, padahal itu subhanallah sangat murah. Di Makkah itu 30 hari hotelnya. Berapa itu sudah? Sudah nggak bisa ngitung saya. Makanya mudah-mudahan kita semua nanti bisa kembali ke sana, yang sudah, yang belum supaya bisa mudah ke sana. Itu kita berdoa kepada Allah. Barangkali ada pertanyaan. Loh, seayat baru selesai. Ada pertanyaan? Nggih, monggo. Itu dibandingkan dengan sholat di masjid kita ini berbanding 1 dengan 100.000. Iya. Kalau di masjid Madinah itu dibanding 10.000 gitu. Iya. Nilai seperti itu apakah memang difahami nilainya? Kadang-kadang orang berpaham gitu, sudah sholat di sana kemudian pulang tidak sholat sudah. Terima kasih. Maturun Pak. Saya itu gini sampean. Orang yang pergi haji pemahamannya ada. Karena haji itu rukun Islam yang kelima, ya kan? 5 wis dikerjano kabeh, mulai gak sholat. Subhanallah. Karena apa? Sudah selesai, Pak. Lu ada itu. Terakhir kan haji ke Baitullah bagi orang yang mampu. Inilah orang yang gak ngaji bedanya itu, ya. Dikira nih penggawean macul sak sawah wis mari dipacul kabeh selesai. Wis gak nggarap maneh ya. Sehingga pulang dari Makkah dia tidur di pesawat ndak bangun ya. Sing salah sapa kira-kira? Wis dielingno. Wae salat, wae ada. Oleh karena itu jangan dipahami nilainya. Begitulah Allah membuat keutamaan bagi orang-orang yang sadar iman kepadanya, punya kesempatan lalu berangkat. Maka jangan seperti anak kecil gelem jamaah mergo oleh 17 derajat atau selawe derajat
dilebeno jamaah mempeng. Jadi jamaah mergo iku duduk jamaah iku elok jamaah mergo Rasulullah memerintahkan. Itu loh. Nah, diperintahkan dilakukan kan akan ikut dengan sendirinya. Ya. Wis saiki ngene wae karena ini hari raya kurban ya. Tuku sapi iku sing dituntun sapine apa yang dicekel tampare. Jenengan kalau beli sapi itu tampare apa sapine? Nih aku dodol tak kei sapine tok gak tak taleni. Wong akate tuku sapine. Iya kan? Gak tak taleni iki Pak, tak uculi kabeh semen gowo. Kira-kira teko omah. Cukup dikeno tampari Pak, dituntun sapine katut. Iya kan? Kalau kita sholat ikut jamaah, pahala itu akan katut dengan sendirinya karena kita melakukan perintah Rasulnya. Maka jangan dihitung-hitung. Masya Allah aku melok sholat jamaah nok bone Mekah tiap waktu ping piro dihitung mari dikalekno mulai gak sholat cek pintere menungso oleh ngitung. Maturun Pak nggih, mugi-mugi mboten ngaten kita. Ya, mudah-mudahan tidak seperti itu. Itu haknya Allah, kita diberi bersyukur ya. Yang penting perintahnya kita kerjakan dengan mengharap ridhonya, semua itu insya Allah akan diberikan. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.